أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita mengulangi akan kitab sifat 20. Habib Utsman telah menyatakan bahwa semua kaum muslimin muslimat yang berakal dan sudah sampai umur baligh, pada ketika itu dia menyandang kewajiban dari Allah fardu ain untuk datang kepada seorang guru yang ahlinya mengaji agama 3. Pertama, atau ma'rifat. 2, fiqih, mengetahui halal haram sah dan batal. 3, akhlak atau tasawuf di zaman ini itu. Di sini kita mau menyampaikan satu perintah Allah Ta'ala, wala tansaul fadla bainakum. Manusia tidak sama derajatnya di sisi Allah. Oleh sebab itu siapa yang paling mulia, kita disuruh oleh Allah Ta'ala melebihkan kehormatan kepada orang itu daripada yang kurang mulianya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, anzilun nasa manazilahum. Hendaklah kamu memberikan tempat kepada manusia sesuai dengan kemuliaannya. Jangan sampai yang sholat di belakang imam itu orang jahil. Karena kalau sewaktu-waktu imam batal, maka gantinya si jahil itu, maka rusaklah susunan sholat semuanya. Misalnya, contohnya, jangan dipandang bulu tuha dan anumnya, pangkat atau tidak berpangkatnya, tapi yang dipandang adalah kemuliaan di sisi Allah. Siapa yang paling mulia pandangan Allah, itulah yang dianggap di saf pertama. Yang jadi imam adalah yang lebih lagi daripada yang saf pertama. Dalil hadis Nabi SAW, liyani dawul ihlam ahlamankum. Hendaklah yang di belakang aku orang-orang yang dawil ahlam wan nuha, orang-orang yang mempunyai akal pikiran, maksudnya orang yang mulia berilmu pengetahuan. Jadi kepada orang-orang yang merasa tidak banyak ilmu, haraplah sembahyang safnya yang kedua, jangan di saf pertama memaksakan diri. Kalau aturan-aturan dari Allah dan Nabi kita lepaskan, alangkah Rasulullah memandang kita dan Allah memandang kita, itu malunya kita. Karena majelis kita tidak sunyi daripada pandangan Allah dan Rasul. Bahkan majelis kita ini dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan hendak nang tasaddur, artinya hendak bakal muka diperiksa dulu, tahu-tahu di diri patut saja apakah di muka atau ada. Tertib harus dilaksanakan. Walaupun orangnya turunan mulia tapi jahil, harap mundur. Walaupun orangnya kada turunan mulia tapi dia berilmu tauhid, fikih dan tasawuf, itulah yang kita suruh di depan. Kepada orang yang diberi Allah kemuliaan, hendaklah tawadhu. Kepada orang yang tidak diberi kemuliaan, janganlah iri dan dengki. Tadi disebutkan bahwa hendaklah kaum muslimin muslimat yang balik berakal mendatangi kepada seorang guru yang ahlinya untuk belajar 3 agama itu. Disebutkan kepada guru yang ahli karena ulama terbagi kepada 2. Pertama ulama janan dan kedua ulama lisan. Ulama janan, orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
Ulama ulisan adalah penceramah, tapi namun masalah kehukuman sama sekali dia tidak menguasai. Hanya yang dikuasainya ceramah melulu. Oleh sebab itu, janganlah bapak-bapak tertipu dengan penceramah. Selalu kalau tertipu, lalu mengambil menantu kepada ulama yang jahat dan ulama yang gantinya Dajjal sekarang ini yang berteburan di mana-mana. Sebelum Dajjal keluar, ulama-ulama Dajjal sudah menyebar di mana-mana. Kemudian, kalau sudah yakin bahwa ilmu ma'rifat paling mulia, dan itulah yang diwajibkan pertama oleh Allah kepada tiap buku kepala manusia laki-laki bini-bini, maka yang diwajibkan itu pertama secara jumlah, yang kedua secara tafsir, atau dengan bahasa Banjarnya, pertama secara beborong, yang kedua secara tunggal butingan. Secara jumlah atau beborong itu adalah dengan kata bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kesempurnaan. Lawanannya mustahil bersifat kekurangan. Dalilnya baru alam. Amalannya setiap amal ehwal kita, baik melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, hendaklah kita itu jangan lupa bahwa semua ini adalah kesempurnaan Allah. Jangan lupa memandang kesempurnaan Allah di setiap hal-hal. Yang kedua, secara tafsir satu persatu. Harap pengajian sifat 20 direkam dengan recorder untuk simpanan anak cucu yang akan datang, bukan untuk dijual. Disusun serapi mungkin. Secara tafsir, Allah memberi rahmat kepada kita hanya 20, bukan 30. Karena sifat yang wajib bagi Allah tidak ada batasnya. Banyak Allah Ta'ala kasih sayang di korteng yang dibagikan kepada kita hanya 20. Yang wajib lawanannya 20, yang mustahil, yang harus hanya 1. Jadi jumlah 41. Ini wajib kita mengenal secara tafsir atau dengan kata-kata bahasa Banjarnya tunggal gantian. Kalau bahasa orang nang ketujuh pidato nang dahulu tadi golabel nang ini mendetail. 41 ini terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Di dalam La ilaha illallah mengandung 41 i'tiqad. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itulah seumpama La ilaha illallah diumpamakan satu pohon mempunyai buah 41, dan buahnya itu luar biasa. Segala macam rasa ada, segala macam warna ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai la ilaha illallah, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yuqridu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Bermula
perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang sangat baik. Menurut tafsir jalan lain, yaitu la ilaha illallah, itu diumpamakan ke sajaratun thayyibah, laksana satu pohon yang sangat baik atau subur. Asluha sabitun, bermula akarnya itu tetap dan kuat, tidak goyang karena angin, tidak terbongkar karena badai, topan. Wa farna bis sama, cabangnya sampai ke atas langit daripada suburnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, pohon kayu ini mengeluarkan buah-buah setiap masa, tidak ada mempunyai musim. Semua itu bi'idni rabbiha, dengan kehendak Tuhannya yang memeliharanya. Itu pemisalan Allah Ta'ala bagi manusia, karena manusia menghajatkan paham dengan misal. Allah mengetahui akan apa sesuatu, termasuk manusia memerlukan amal. Karena amsal ini adalah untuk mempercepat paham. Itulah jadi wayaqulullah al-amsal linnas, bukan alanas. Kenapa jadi diulangkan misal? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu manusia ini otaknya tidak bisa memahami tanpa contoh. Ini sekadar tafsir zahir. Adapun tafsir isyarat kita tidak membicarakan. Pokoknya Al-Quran komplit. Ma farratna fil kitab min syai', satu pun tidak ada tertinggal dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta." Ambil dalam Quran apa yang kamu maksud, untuk apa yang kamu kehendaki. Semua ada dalam Al-Quran. Untuk tawar penyakit panas ada, untuk supaya orang sayang lawan kita ada dalam Al-Quran. Hukum sah dan batal ada, halal haram ada, tauhid ada, tasawuf ada, semua ada. Nahnu sorok balap mantik ada, semua dalam Al-Quran. Satu di antara yang 20 disusun di sini adalah dinamakan wujud. Bahasa kitanya ada, lalawanannya tiada. Ada wajib bagi Allah. Maksudnya akal tidak menerima. Akal tidak menerima apabila Tuhan bersifat Adam. Akal menerima bahwa Allah bersifat wujud. Karena akal melihat, memikirkan dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan bukti-bukti yang nyata, maka akal memutuskan bahwa Allah bersifat wujud. Apakah buktinya? Jadi akal bisa memutuskan dengan putusan yang jazam, yang tidak berubah, bahwa Allah bersifat maujud, yaitu adanya langit bumi dan antara keduanya. Sesuai lagi dengan Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Maka apabila sudah kita belajar lawan guru, Allah bersifat sempurna, mustahil kekurangan, dari baharu alam. Yang perlu bagi kita mengamalkannya, yaitu jangan memandang selain dari kesempurnaan Allah. Apabila kita sudah tahu itu tapi tidak memandangkan kesempurnaan Allah dengan hati, lupa akan kesempurnaan Allah waktu berlihat, pada dengar, makan, minum, berpakaian, berrasa, mencium dan sebagainya, maka kita dianggap berdosa. Wujud artinya ada, mustahil tiada dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Maka kita disuruh mengingat Allah Ta'ala pada setiap hal-hal. Dilarang melupakan Allah Ta'ala pada setiap hal-hal.
Apabila kita mengingatkan kesempurnaan Allah dan kita mengingatkan akan wujudnya Allah yang menjadikan alam ini, kita dapat pahala. Apabila kita lupa akan kesempurnaan Allah dan kita lupa akan wujudnya Allah, maka kita mendapat akan siksa. Apa siksanya orang yang lupa akan Allah? Apa pahalanya orang yang ingat akan Allah? Hadis menyatakan yang maksudnya aja, orang yang mengingatkan Allah Ta'ala diselamatkan oleh Allah. Orang yang mengingatkan Allah Ta'ala tenang dan tenteram, lapang dan gembira. Sebaliknya orang yang melupakan kesempurnaan Allah, melupakan wujud Allah Ta'ala, maka orang itu disiksa, yaitu seakan-akan dia itu kehilangan kekasih, yaitu sedih, pusang dan tegang dan stres dan sampai hilang akal. Jadi kaum muslimin muslimat diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah, supaya dia itu gembira terus-terusan berhubungan kepada Allah dengan melewat seorang guru yang ahlinya, yang melajari ilmu, yaitu mursyid, yang memimpin cara amaliyah batin, yaitu murabbi. Maka Syekh murabbi mursyid ini adalah Rasulullah pada hakikatnya. Zahirnya memang tuan guru biasa, hakikatnya adalah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani, wa man safa 'aliman faka'annama safahani." Yang bisa meyakinkan dan melihat ini hanya orang yang dapat cahaya dari Allah. Kalau tidak dapat cahaya dari Allah, dia melihat guru, inggan guru, tidak melihat hakikat guru itu, yaitu Rasulullah. Yahdillah linurihi man yasha, wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Ja'alani Allah wa iyyakum ajma'in mimman rafa'a Allahu al-hijab al-qulub baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam linarahu fid dunya wal akhirah bil basirah wa 'ainil abrar. Amin. Allahumma ya Rabb, amin. Yang kedua, Allah bersifat baqa, artinya kekal. Akidah artinya sedia. Mustahil diduhuli oleh tiada. Dalilnya huwal awwal, itu Al-Quran. Wajib kita mengenal dan yakin bahwa Allah tidak berpermula. Dalil huwal awwal. Adapun alam semesta termasuk kita ini adalah permulaannya tiada ada. Lalu Allah itu, Allah yang sempurna itu, Allah yang bersifat wujud itu, yang mengadakan alam semesta termasuk diri kita ini. Apabila sudah kita berkeyakinan, merasakan dan meresapkan bahwa aku adalah ciptaan orang yang luar biasa, maka kita gembira kepada Allah. Itulah yang dimaksud syukur hati, gembira kepada Allah. Syukur adalah empat. Pertama, memandang bahwa sesuatu ini dari Allah. Yang kedua, gembira kepada Allah itu. Yang ketiga, membaca dengan lidah puji-pujian seperti Alhamdulillah. Yang keempat, menggunakan anggota dan makhluk yang kita miliki pada zahirnya ini untuk yang diridhai Allah sahaja. Papantang, jangan sakit hati. Kalau orang secara global tadi, papantangnya jangan kada ingat Tuhan kesempurnaan Allah. Kalau wujud, jangan lupa akan nama. Tidak, jangan sakit hati. Udah ada di dalamnya ma'rifat, udah ada di dalamnya fikih. Mengerja yang disuruh, menjauhi yang dilarang. Sekiranya Allah memberi paham kepada kita, sebagaimana Allah memberi paham kepada anbiya-anbiya yang zaman dahulu. Baqa yang ketiga, Allah bersifat kekal, mustahil binasa. Dalil
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Adapun kita atau makhluk lainnya tidak bersifat seperti Allah itu, artinya kita dan makhluk semua akan hancur, fana, hilang. Maka apabila sudah demikian halnya, Allah menyuruh kepada kita yang bakal hancur, supaya sementara ini kita berusaha siang malam memasuki pintu taubat. Pintu taubat terbuka siang dan malam, masuklah kita ke dalamnya. Jangan pintu taubat itu dilihat begitu sahaja, tidak kita masuki. Karena di dalam negeri taubat yang mempunyai pintu yang luas itu, segala macam di dalamnya ada. Semua adalah yang kita ingini, semuanya ada dalam situ. Orang yang masuk dalam di dalam kebun atau di dalam Madinah, artinya kotanya taubat, yang pintunya itu tadi disebut pintunya itu istighfar, masuk ke dalam situ, maka kita mendapat segala macam. Di antaranya di dalam itu kota taubat terdapat apabila kita menghendaki sesuatu tanpa memakai huruf dan bahasa, sudah disiapkan Allah Ta'ala mencungul di hadapan kita. Orang yang betul masuk ke dalam pintu taubat menurut aturannya, kalau ada hajat tanpa memakai suara di hati, tanpa memakai suara di lidah, ada benda yang digeretekkan, yang dikotorkannya itu. Misalnya kalau hendak kawin, datang mini-mini, kawin dulu tanpa kita menghendaki. Sebab rahasia dari rahasia kita diketahui Allah. Pertama dada, di belakang hati, di belakangnya roh, di belakangnya jantung, di belakangnya ada lagi sir, di belakangnya ada lagi yang disebut hakikat sir di dalam. Semua ini dikatakan Allah Ta'ala. Nah, jangankan kita memakai sir, atau memakai ruh, atau memakai fuad, atau memakai lub, atau memakai galak, atau memakai sadar, tanpa yang demikian itu alatnya, udah dikabulkan Allah Ta'ala maksud kita. Asal betul-betul masuk ke pintu taubat menurut syaratnya. Syaratnya taubat: pertama, menyesal. Kedua, mencabut diri dari dosa itu. Tiga, kita tidak mengulangi lagi segala dosa yang seumpamanya itu. Empat, kalau lawan Allah ketinggalan nang wajib dikodok seperti sembahyang dan zakat dan lainnya. Kalau dengan makhluk, tambahannya, umpama mengambil hak makhluk, kembalikanlah yang diambil itu. Umpama menyumbangkan handphone orang, bolehkan ke ampunnya. Lamun ampunnya mati, warisnya. Lamun warisnya kalau diketahui jual, maka jual handphonenya, maka buat ke masjid duitnya. Niatnya kesan pahala si ampunnya. Begitulah. Nah, itu nang mudah aja. Nang mudah aja itu. Kalau ada bandanya kembalikan. Kalau ada gantiannya. Kalau orang yang ampunnya udah mati, warisnya. Kalau warisnya kada dikenal, caranya kayak itu tadi. Lalu kita gunakan untuk amal-amal jariah, niatnya untuk mengampunnya tadi. Dan banyak-banyak kita memintakan kepada Allah keampunan ada bagi orang, untuk orang yang kita cucikan barangnya itu. Menyunkan itu bahasa Banjar, bahasa Arabnya sarif, artinya ya mencuri, bahasa Indonesianya nang sekarang KKN, korupsi. Alhamdulillah di Langgar sini kada ada orang korupsi. Ya kan? Nah, kalau korupsi di sini. Kalau di sekolahan mungkin ada korupsi waktu. Ditugaskan jam 8 mengajar, jam 9 hanya datang merokok, pulang 9. Korupsi waktu namanya. Atau ada undangan di Jakarta, pengentenan tulak 3 hari gurunya mapak belayar. Sedangkan gaji sempurna diambil sebulanan, pamakan duit murid 3 hari.
selama dalam pelayanan. Itu korupsi duit. Guru orangnya, malah kadang-kadang kepala sekolahan. Namun sudah kepala sekolahan korupsi, apalagi yang bawaannya. Kalau sudah orang Istanbul menutup jalan, bagaimana orang bawahan? Dia kalau ma ashadda nurak ya habibi Muhammad, ma ashadda nurak ya habibi Muhammad. Di antaranya yang ada di dalam kota Taubat, yaitu dihilangkan Allah Ta'ala duka cita. Biasanya orang sakit hati kan, duit habis. Biasa kan? Atau rumah miris, sakit hati. Atau bini menangati kawin ulang, sakit juga hati. Ya kan? Lu ada. Tapi kalau orang bujur masuk di pintu taubat, diangkat sakit hatinya, berarti bininya kada lagi menangati, bahkan mencariakan. Yang paling bungas lagi seperti Betty. Betty itu orang di luar negeri, yang dalam negeri kita ini adalah ini ke ulun mencariakan kaju sesuatu yang dia bini dengan nong. Kita kadang-kadang hendak kawin, ingin cariakan umahnya siapa? Umahnya siapa anak Tuhan ya? Nah, ada nyaut berusul kerja itu. Ada nyaut berusul kerja ada dia. Guru dari apa? Umahnya siapa? Tuhan, umahnya Titik Sendora. Rupanya guru dari bisi ngara, bisi anak ngarannya Titik Sendora. Allahumma sholli ala Muhammad. Duit ada, nah, duit ada, rumah ada miris. Kadada lagi nang duka cita di rumah tangga, kadada lagi. Asal bujur taubat benang kada. Itu ulun mengambil kata-kata balaghah, baradir. Taubat ulun umpamakan seperti satu kota, nang isinya luar biasa. Di antaranya tampak memakai beberapa alat tadi, lapisan dari dada, hati dan sampai fuad, lub, sir dan sir tadi. Tanpa itu sudah dikabulkan Allah. Yang kedua, tidak ada duka cita lagi. Yang ketiga, tidak ada kesempitan lagi. Jadi kepada orang yang udah ma'rifat kepada Allah sifat Bapa, disuruh inya itu banyak-banyak istighfar dan ampih mengerja segala dosa. Nang maling ampih menyuntat, nang perampok ampih merampok, nang pendusta ampih ba'andut. Kan bahasa orang Karaton bari dusta itu andut. Nang maling janji ampih. Nang berbicara mah aja niatnya hendak mencari bini lawan duit ampe. Nang memakai, nang guring di rumah anak yatim ampe. Setiap bini-bini yang ditinggalkan lakinya ada di si anak yatim, maka semua harta di situ ada hak anak yatim. Di kamar ada haknya, di dapur ada haknya, di radio ada haknya, di lampu listrik ada haknya, di telepon ada hak anak yatim. Apabila laki nang hanyar umpat guring di rumah situ tak pakai hak anak yatim, umpat memasak di dapur situ termasuk memakai hak anak yatim. Ini hendaknya diperhatikan. Saya tidak takut dibekot oleh siapapun, tapi saya takut sama Allah. Oleh sebab itu ada ilmu faraid. Tatkala mati laki, bini 1/8. Anak 6 bini-bini, laki-laki punya ada sisanya. Laki-laki dua bagian dari bini-bini. Sudah dibagi itu, mana hak anak bini-bini, mana laki-laki, mana umahnya kawin, umahnya kalain boleh di kamar umahnya itu, sebab itu hak umahnya, bukan anak yatim kada dibagi tiap itu. Namun belum dibagi, masih ada di mana-mana hak anak yatim itu. Sejuzur itu ada. Hati-hati orang yang datang masuk ke dunia ini.
Ulun bukan menangati orang baru kawin kada. Nah ulun tangati ini jangan menggunakan hak-hak yatim. Jarang aja orang bicarakan itu yang tahu juga. Tahu aja yang takutan. Takutan orang manusia ini menjadi pokoknya paling-paling mati, tapi surga daripada kita berdiam masuk neraka. Maka bicarakan ujur kita maka mukhalafah lil hawadis. Yang keempat daripada tafsir, Allah menyalahi bagi yang segala yang baharu, mustahil bersamaan bagi yang baharu. Jadi kada sama bibi dengan pecel. Pecel ulahan bibi. Bibi nang ulah kada sama bibi dengan pecel. Apalagi Allah Taala dengan makhluknya. Kada sama. Ya kan? Kada sama. Dalil laisa kamitslihi syai'un. Tak di dalam kamitslihi adalah silah. Tidak mempunyai makna. Jadi laisa kamitslihi ay laisa mithlahu syai'un. Tidak ada sesuatu seumpamanya Allah. Wa samiul basir. Itu dalilnya. Amalannya nang zahir banyak-banyak baca subhanallah. Jangan kadang membaca subhanallah sehari semalam. Nah itu apabila sehari semalaman kadang baca subhanallah, kita berdosa. Sebab kadang mengamalkan ma'rifat di bidang sifat mukhalafatul hawadis. Apabila ikam banyak membaca subhanallah, diberi Tuhan kekuatan yang luar biasa. Riwayat bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan bumi 7 lapis, langit pun 7 lapis. Maka seandainya bumi yang 7 ini disusun rata, selapis susun yang selapisnya susun pulang ke lebar, jadinya 7 lapis begini diurak rata. Berapa lebarnya pada kali baca? Ditambah lagi langit yang 7 lapis disusun 7 sambung lawan bumi 7 lapis yang saya luasnya lebar banget. Pahamkah? Lalu di atas langit ada namanya makhluk Tuhan kursi. Kursi ini lebih lebar dari langit dan bumi. Kita sambung pulang si kursi itu pulang. Anggaplah kursi itu 10 ganda daripada langit dan bumi. Disusun rata, nanti apa besar? Nanti apa besarnya? Nah, luas banget. Nang 3 ini bumi, langit, kursi begitu luasnya. Ada lagi Tuhan bisi makhluk namanya aras. Sekiranya yang 3 ini diangkat di aras seperti cincin di atas pucuk gunung kecilnya. Artinya besarnya aras Allah Ta'ala di atas sana, aras sana. Mun anak melihat naik ke sana. Sedangkan aras yang begitu besarnya, begitu beratnya, nang ditugaskan Allah menyandang hanya 4 di waktu dunia ini. Kalau sudah kiamat ditambah lagi 4, jadinya 8. Wa yahmilu fawqa arsy rabbika yawma idzin tamaniyah. Kalau nanti 8, sekarang hanya 4. Yang 4 ini malaikat. Sebuncus satu. Sampai sekarang aras kada gugur ke atas kursi. Kursi kada gugur ke atas langit. Langit kada gugur ke atas bumi. Apa amalannya malaikat yang mengangkat aras? Tasbih. Tidak putus-putusnya membaca subhanallah. Jadi saya anjurkan kepada orang yang banyak tanggungan, seperti presiden, wapres dan bawahannya yang banyak tanggungan, seperti wali-wali, diantaranya wali abdal bawahan saya, dan wali akhyar bawahan saya, dan wali autad bawahan saya, dan lagi wali wali nukoba nujaba di bawah saya semua. Hendaklah kamu banyak-banyak baca tasbih supaya kamu sanggup menyandang apa macam-macam kemungkaran, supaya jantung jangan pagar, tahan mana bala-bala dan gana-gana, tidak mati terkajut, supaya umat ini masih dapat lagi berlindung di bawah naungan antara rahmat atau apa itu bendera masing-masing kalian. Kalau kurang membaca tasbih, ya Allah, lemahlah, maka cepat matinya. Kalau kau menyandang
Sikung bisi bini 2 malam mati. Kenapa? Sakit hati bininya bilang kada membari bulit. Kada kawan sabar nang kuat. Sabar kada kuat, ridho kada kuat, syukur kada kuat, qanaah kada kuat, zuhud kada kuat, apa ngarannya pemaaf kada kuat dan macam-macam kada bisa kuat karena vitaminnya untuk memperkuat ruhaninya yaitu tasbih kada tapi dikinum. Minumlah vitamin tasbih sebanyak-banyaknya untuk memperkuat iman kita. Adapun amalan yang dibatin masalah artinya mukhalafah, maka hari ini kita belum diberi izin untuk menyampaikannya dan membukanya. Jadi maaf saja. Artinya baru beruntung lagi masalah ini 2 hari sebelum 2 kali pembacaan baru dapat izin. Kita kada wani bicara tanpa izin. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri sendirinya, mustahil tidak berdiri sendirinya. Dalil innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Maksudnya Allah Ta'ala sugih lagi pemurah, mustahil susah atau mustahil apik. Itu yakin kita Allah Ta'ala sugih pemurah, mustahil Allah Ta'ala itu susah, mustahil Allah Ta'ala itu apik. Langit dan bumi dan isi keduanya dan antara keduanya untuk makhluk, bukan untuk sidin. Kita beribadat macam-macam pahalanya gasan kita, surga gasan kita, kada gasan Allah Ta'ala kada. Kita memuliakan Allah, berzikir Allah, gasan kita hasilnya bukan untuk sidin. Karena kemuliaan Allah sudah tetap, kada bertambah, kada berkurang lagi. Maka amalannya jangan sekali-kali kita mengharap akan makhluk. Itu pertama-tamanya. Jangan mengharap yang lain daripada Allah. Apabila kita kada mengharap yang lain dari Allah, nah kita ngarannya kepada mengamalkan ma'rifat nang Tuhan bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Sampai kepada sambungan hari ini wahdaniyah. Allah wajib bersifat wahdaniyat bahasa Arab, bahasa kitanya asa zatnya dan asa sifatnya, asa PL-nya. PL itu kan perbuatan. Maksudnya asa zatnya tidak bersuku-suku. Aku waktu di rumah buka TV melihat betin itu semotor itu nah kecium orang laki-laki orang luar negeri. Jaga rumahnya, kok ada jadi lagi berhubungan dengan si ini kak? Kenapa aja rumahnya? Tuh lihat pacaran dengan orang luar. Ada pun aku nak itu. Ujar rumahnya lain ini ke lain itu baik dengarannya. Apa mak irit? Nah, jadi ada iritannya, ada iritannya ada. Nah, jadi kan pagi melihat filsuf Tuhan kada cara filsuf. Melihat orang guru ada, Tuhan kada cara guru ada. Kemana aja mata ikan pasti bukan Tuhan. Asal ikan sesudah menjadi di darah daging, Allah Ta'ala bersifat wah. Semestinya limbah sudah tamat 20 ini, ikan masuk kamar sikong-sikong 40 hari. Kalau boleh makan baras, kalau boleh makan baras sekali nasi aja. Ngarannya keluar bagaimana Rasulullah yakhlu bi ghari Hira. Keluarnya insyaallah luar biasa. Jangan-jangan keluar langsung kutub. Wali kutub Allah. Itu Habib Hamid Basiri, Hamid bin Abbas Al-Bahasim. Belajar wujud sedikit aja. Guru Sidin, Tuan Mufti Jamaluddin Sungai Jingah, belajar wujud, boleh mengamalkan kitabnya yang ini langsung menjadi jadi wali gunul, karabat gunul, dan sebiji aja wujud saja. Tapi langsung lawan khalwatnya yang memimpinnya adalah Jamaluddin. Jamaluddin kan sedang mursyid ya. Anak Sidin aja jadi mursyid, Abu Ya Arsa. Minanto Sidin aja mursyid juga daha. Rajin-rajin aja nuntut ilmu, menyawa alim kena apa? Menyawa alim kena kada bayu kelernya. Banyak yang mengambil berkat. Jilat habisan ini minggu. Nah, ikan kurang bahari itu kalau limbahnya ditutup bisa rakai.
limbah dituntut dipakai. Jadi asa pada zat Allah kada bersuku-suku dan orang lain tidak bisa menyerupainya. Kada ada iripannya, kada ada. Itu diyakinkan di hati dulu. Nang kedua asa pada sifat. Artinya asa pada sifat orang lain kada mempunyai sifat seperti sifat Allah. Nang kedua sifat Allah itu kada berbilang ya ka ilmu satu aja, kudrat satu aja, ibadat satu aja, minta tak. Jadi di dalam tauhid zat dan sifat menafikan kaum muttasil dan munfasil. Sudah 4 di materi-materinya. Nah, nang ketiga asa pada fi'ilnya, artinya tidak ada yang berbuat, hanya Allah sendiri. Jadi yang lain daripada Allah yaitu makhluk kada bisi perbuatan sama sekali, atau bisa dikatakan dengan kata-kata yang lainnya mati. Orang mati itu kan kalau kau bapak mati, kalau kau bapak dalilnya qul huwallahu ahad, itu dalil wahdaniyah. Qul huwallahu ahad, artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang asa. Nah lalu patut bagi mukmin mutakid bahwa ia melihat PR-nya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap sesuatu kejadian apapun yang terjadi, maka hendaklah kita jangan kada ingat ini adalah perbuatan Allah. Ya kasumbayang perbuatan siapa? Allah. Ya kan baca Quran perbuatan siapa? Ya kan baca salawat perbuatan siapa? Baca mulut perbuatan siapa? Baca kasidah perbuatan siapa? Memukul terbang perbuatan siapa? Ini kada undak dong oleh sembahyang, undak dong puasa, undak dong berzakat, undak. Waduh, jar Allah Ta'ala dari mana bakajian? Itu namaran musyrik, menyekutui Allah di dalam segala perbuatan. Jangan mengaku bisi perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, lalu perbuatan Allah ada kawa dihitung banyaknya, tapi jumlahnya 2, baik dan buruk. Ya nang qadar baik, qadar jahat, semua dari dah nyaman nang jemaling sudah menbaca contohan Allah orang baca contohan. Nang hendak saya sampaikan, pendapat Anda di hati begitu betul, tapi jangan lupa Anda perbuatan baik sebagai tanda yang nyata Anda diridhoi Allah dan surga tempat Anda. Perbuatan yang satunya adalah bukti dan tanda yang nyata bahwa Anda dimurka Allah dan neraka tempat Anda. Nah ini, jadi supaya jangan jadi ilmu sebuku. Jelaslah sambungan daripada sifat 20 iradah. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita yakini dalam hati, jangan ragu-ragu bersifat iradah. Artinya menentukan, maka mustahil tergadah. Tidak ada sesuatu yang ada, tidak ada sesuatu yang tiada ada, kecuali semuanya itu ketentuan Allah. Semua itu nang ada, nang kadada, semua ketentuan dari Allah. Nang lain kada kawa menentukan. Paham tak? Kita duduk di sini ketentuan Allah. Mustahil Allah itu diatur oleh orang lain. Lamun diatur orang berarti dijagai oleh orang, itu mustahil. Jadi kita berkerubut seberataan hendak mengatur Tuhan, mustahil. Kurang saikong bunga
ribu-ribu hendak ma'alimakan kada kawa. Sebab inya kada kawa menggagahi Allah Ta'ala mengangkat seseorang wali kutub, siapapun makhluknya kada kawa menangat-nangati, kada kawa menghalangi. Sebab sidin yang menentukan, bukan digagahi. Apabila sidin membari, kada kawa nang menangat. Apabila sidin mengambil, kada kawa lagi nang merayu-rayu supaya sidin membulihkan. Lama ni'alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Karena sidin bersifat iradah. 1000 orang hendak mengukuli kita, jangan terpesona kepada orang-orang 1000 itu. Yakinlah bahwa yang bersifat iradat Allah, mereka tidak ada punya iradat. Insya Allah nang 1000 itu mati mendadak semuanya, tanpa dibacakan macam-macam, hanya dengan disambut dengan yakin Allah bersifat iradat. Itu namun hendak dibawa ke pahlawan. Inya hendak benar aja. Kadang-kadang kuat. Hanya kawa mati salah. Kan sekitar 20. Dulu sudah sekitar 20. Kalau kita dapat nikmat, itu Allah yang menentukan. Ya. Orang diberi Tuhan nikmat, kita kada Allah yang menentukan kepada orang yang kaya itu, kita yang kaya ini. Jangan mahiri menyariki orang itu, dan jangan kita berputus asa. Kalau kita lupa dengan iradat, melihat orang sugih, kita kada sugih, lalu iri. Orang yang sugih itu iri. Seorang kada sugih. Iri. Lihat orang bertangkap. Misalnya bupati, bupati. Allah menentukan sidin jadi bupati. Lamun yang lain itu tahu bahwa sidin itu iradat Tuhan jadi bupati. Maulah anak buah sidin itu mengiringi hendak menggugurkan pangkat sidin. Dicari-cari di mana kesalahan bupati, di mana kekurangan bupati, laporkan lawan menteri, bukan lawan gubernur lagi, karena gubernurnya kayak itu juga dianggapnya. Itu adalah orang yang kada iradat, maka kada yakin Tuhan yang menentukan. Kalau inya yakin Tuhan menentukan, kada wani inya menggugat-gugat lawan orang yang udah ditentukan Allah. Kada wani, tapi gugat Allah Ta'ala bagaimana? Nah, karena lengah dan lupa, walau iradatnya udah diyakinkan, tapi tidak diamalkan. Nah ini bahayanya. Ilmu tidak diamalkan, bahayanya timbullah yang merusak sakana etikat, yaitu hasad. Al-hasad ya'kulul hasanat, termasuk iman. Al-hasanat itu termasuk iman. Kama ta'kulun narul kotoh, itu tafsirnya. Kada bisa aman dunia selama ada pejabat-pejabat yang berhirian ini. Sikut menyikut. Berapa kali presiden berganti karena gara-gara berhirian. Berapa partai Islam yang timbul berhirian lalu dianggap orang kafir. Islam itu adalah sesat. Buktinya pemeluk-pemeluknya adalah tidak bersatu. Hai kawan-kawanku, bayangkanlah bagaimana Rasulullah dalam kuburnya melihat umat yang ada sekarang ini. Apakah Rasulullah dikubur menangis atau Rasulullah mesam? Bayangkan. Caranya membayangkan seakan-akan kita di dalam kubur punya kawan-kawan yang masih di luar, lain jauh menyalahi daripada apa yang kita senangi. Niscaya rasanya kita dalam kubur itu susah. Begitulah caranya. Ini jarang sekali orang membayangkan keadaan Rasulullah dalam kubur di waktu zaman sekarang ini bagaimana. Wallahu subhanahu wa ta'ala.